Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olive Azrian Akbar akan mempresentasikan studi kasus pelanggaran etika IT Tokopedia Data Breach 2020. Presentasi ini akan mengulas secara mendalam kasus kebocoran data Tokopedia tahun 2020 serta membahas langkah preventif dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Selanjutnya ada profil singkat PT Tokopedia, didirikan dan lokasinya. Didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpaidison, berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Bisnis dan valuasi. Platform e-commerce, marketplace digital terkemuka, meraih status unicorn dengan valuasi lebih dari 7 miliar dolar pada tahun 2020. Jangkauan pengguna melayani lebih dari 100 juta pengguna terdaftar dan mengelola 4-5 juta transaksi setiap bulan. Tokopedia adalah raksasa e-commerce Indonesia, bagian dari ekosistem Goto Group. Platform ini menghubungkan jutaan penjual dan pembeli, mengelola data pengguna, dan finansial dalam skala besar. Selanjutnya ada kasus kebocoran data Tokopedia Mei 2020. Pada Mei 2020, Tokopedia mengalami salah satu kebocoran data terbesar. Sebanyak 91 juta data pengguna bocor dan dijual ke dark web seharga 5.000 US dollar. Data sensitif seperti nama, email, nomor telepon, tanggal lahir, dan hash password terungkap. Detail pelanggaran dan modus operandi. Jenis data yang bocor. Yang pertama ada data pribadi seperti nama dan alamat email. Yang kedua ada informasi kontak seperti nomor telepon, alamat. Yang ketiga ada data demografi yaitu tanggal lahir. Yang keempat ada kredensial seperti hash password. Yang kelima ada metadata, registrasi, dan status akun. Yang keenam ada sebagian data finansial. Selanjutnya kelemahan keamanan. Pertama menggunakan MD5, enkripsinya masih lemah. Yang kedua SQL injection rentan. Yang ketiga kurangnya enkripsi database. Yang keempat tidak ada data masking. Yang kelima logging dan monitoring kurang. Penyerang kemungkinan memanfaatkan kerentanan aplikasi web. Serangan Advanced Persistent Threat atau APT tidak terdeteksi dalam waktu lama. Ekstraksi data dilakukan bertahap untuk menghindari deteksi. Selanjutnya ada solusi dan perbaikan pasca insiden. Tokopedia mengambil langkah komprehensif setelah insiden. Ini mencakup perbaikan teknis, respon cepat, dan peningkatan komunikasi. Yang pertama ada peningkatan keamanan. Migrasi password ke Bcrypt, implementasi enkripsi database, dan segmentasi jaringan. Selanjutnya ada transparansi komunikasi, pengumuman resmi dan notifikasi pengguna, briefing media, dan laporan kemajuan rutin. Selanjutnya ada perubahan organisasi, terlibatan manajemen puncak, lalu ekspansi tim keamanan siber, dan investasi besar pada keamanan. Selanjutnya ada pembelajaran kritis dan dampak transformasinya. Yang pertama ada kelemahan terungkap, penggunaan teknologi keamanan usang, pertumbuhan cepat mengabaikan keamanan. Dampak transformasi, meningkatkan investasi keamanan siber, perhatian regulasi perlindungan data, kesadaran konsumen meningkat. Yang ketiga ada respon positif, Tokopedia transparan dalam komunikasi, tindakan perbaikan yang komprehensif, menjadi benchmark respon insiden.
Kasus ini menjadi titik balik penting bagi kesadaran keamanan siber e-commerce di Indonesia. Ini menyoroti pentingnya keamanan sebagai prioritas, bukan hanya setelah insiden. Saran untuk ekosistem digital. Yang pertama, untuk perusahaan, prioritaskan security by design sejak awal. Investasikan teknologi keamanan canggih, bangun budaya keamanan yang kuat, transparansi komunikasi insiden. Yang kedua, ada regulator. Percepat regulasi data pribadi. Memperkuat ekosistem siber nasional dan dukung keamanan ekonomi digital. Yang ketiga, ada konsumen. Tingkatkan literasi digital, gunakan hak konsumen, dan terapkan langkah keamanan pribadi. Kasus Tokopedia adalah katalis untuk ekosistem digital yang lebih aman. Dengan kolaborasi, kita membangun kepercayaan. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi digital berkelanjutan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.